Selamat sore teman-teman. Kenapa sore? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol. Sebelumnya selamat datang dulu ya di kanal YouTube pribadi saya, Uma Bal-Balan. Dan kali ini kita ngobrol dengan orang yang menurut saya sangat berpengaruh di sepak bola Indonesia. Kita ngobrol dengan, saya yang manggilnya Abang, Bang Andi Darussalam Tabusa. Selamat sore Bang. Selamat sore. Sehat nggak ini Bang? Alhamdulillah, buktinya bisa ngobrol gitu. Nggak, karena terakhir Nek loro turunan ke kasur. Oh, mantep ini mantep. Kan kemarin sempat positif COVID kan? Oh iya, waktu bulan April lah. Alhamdulillah 2 minggu. Bang, ini saya boleh ngorek-ngorek soal sepak bola Indonesia, terutama hitamnya sepak bola Indonesia. Dan Martin gini Bang, sepak bola kita itu kan sering sekali terjadi perkelahian supporter, seolah-olah apa ya, nggak ada hentinya. Dan menurut saya ini kok agak naif ya, karena bagi saya sejatinya ini bisa dihentikan ketika teman-teman tahu bahwa sepak bola Indonesia ini nggak bersih-bersih amat gitu. Nah, ini kita ketemu Bang Andi Darussalam yang selama ini di stigma sebagai apa ya, lebih banyak negatifnya di sepak bola. Ya, wajar. Tapi kalau ini Bang, dari pandangan Abang sendiri, menilai Abang ini bener hitam atau gimana? Dalam artian Ya, hal wajar lah kalau orang menilai hitam putihnya, kan bukan saya yang menilai itu kan. Iya. Sekarang kan menarik, ada mengatakan bahwa gimana supporter ini bisa melihat keadaan yang sebenarnya lah. Iya. Dari perkembangan sepak bola di Indonesia. Pertama, saya harus menaruh rasa hormat kepada semua supporter di Indonesia ini, karena begitu antusiasmenya mereka, begitu mereka fanatiknya. Dia nggak mau kenal namanya kalah itu timnya. Iya. Nggak mau kenal kalah, akhirnya membuat keadaan jadi runyam. Kalau dalam penilaian wasit bahwa ini ada pelanggaran, tapi oleh supporter dianggap ini ya wajar saja, menjadi awal kericuhan. Apalagi kalau sudah masuk daerah yang kadang-kadang begitu emergency, tiba-tiba ada penalti yang tidak wajar penalti. Ini memang menjadi sesuatu hal yang bagi saya memprihatinkan bagi sepak bola Indonesia ini, karena itu tidak terjadi 1 tahun 2 tahun kan. Itu terjadi dari awal saya menjadi sekretaris Galatama, saya berkecimpung di bola. Itu bertahun itu seperti hulunya kayak begitu. Di era saya jadi ketua Badan Liga Indonesia, saya sempat melakukan pertemuan dengan beberapa klub, beberapa supporter. Malah saya pernah bikin itu di Puncak kalau tidak salah, gimana menyatukan supporter itu. Saya pernah juga mencoba menjadi jembatan antara Viking sama Jackmania. Tapi memang ya sulit. Jadi soal pride lah, soal kebanggaan itu yang sekarang menurut saya nggak berlebihan lah. Tapi sebetulnya saya nggak berlebihan. Nah, kemudian aturan yang ada di peraturan pertandingan yang ada di PSSI ini juga tidak mengikat kepada supporter itu gitu. Tidak sama dengan FIFA. Kalau di FIFA itu jelas, kalau ada terjadi sesuatu apa-apa terhadap supporter, itu tanggung jawabnya klub. Kalau sekarang kan di Indonesia ini kan sekarang belum ada itu gitu. Jadi kalau lepas daripada tanggung jawabnya terhadap supporter itu juga bisa menjadi sesuatu yang menjadi tidak baik kan. Itu yang kita harus cari jalan bagaimana ini semuanya terlibat. Tapi sekarang banyak kelompok-kelompok supporter yang mengaku dirinya saya kelompok ini. Ya nggak bisa benar kalau kayak begitu. Karena masing-masing punya ego. Gimana caranya kita? Orang tadi nanti pemain satu klub saja, sama-sama satu klub itu bisa juga ribut di antara mereka kan gitu loh. Nah, itu memang handicap yang kita harus jalani. Tetapi semuanya tuh harus punya kemauan dari supporter itu sendiri. Kalau nggak punya kemauannya percuma. Didamein Viking sama The Jack juga nggak kira selesai juga.
tetap aja kejadian kan gitu. Nah, jadi kita harus sudah terlalu lama pembelajaran ini gitu, dan harus ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Artinya mungkin gini Pak, teman-teman supporter lebih baik fokus ke dukungan terhadap timnya masing-masing. Iyalah, kan itu mereka tetap dukungan kepada timnya masing-masing, tapi dengan cara yang sangat berlebihan. Kemudian setiap keputusan pemainnya yang tidak menyenangkan buat mereka dianggap itu sesuatu yang lawan memberikan hal-hal yang kayak kejadian ya. itu. Nah, itu sebabnya makanya kita juga harus memperbaiki kualitas daripada perangkat pertandingan kan gitu. Itu tugas PSSI sendiri kan gitu. Bagaimana itu bisa terjadi. Memang tidak ada yang pernah bisa rasa puas kan. Ya. Tapi paling tidak kita bisa memperbaikinya. Tapi dari sepanjang perjalanan Bang Andi di sepak bola, karena ini ya sekali lagi Bang Andi ini kan selalu dilekatkan dengan hal-hal yang negatif, yang hitam, bahwa jeleknya pasti Andi dari salah. Nah itu kalau dari situ Bang, artinya gini, ini ya yang setahu saya ketika jadi ketua BLI itu kan, Badan Liga Indonesia, ketika memimpin rapat itu seolah-olah tim itu nggak pernah ada protes ke Bang Andi, seolah ada sesuatu. Malah itu kan kalau saya itu kan kalau pimpin saya bilang ini 18 klub sebetulnya tidak terlalu sulit untuk memanage. Saya suka bilang saya bantu itu bukan dalam artian yang negatif. Ya. Membantu mereka untuk umpamanya mereka bilang, Bang ini wasit seperti ini sama kita selalu dirugikan. Kita cek dulu track recordnya, tanya wasit apa benar yang ini. Ada berapa pertandingan? Enggak, mereka pimpin 5 pertandingan. 4 pertandingan baik Bang. Satu pertandingan. Ya kita juga harus objektif dalam melihat itu gitu. Kita harus baru kita sadarkan wasit pemimpin yang benar apa segala macam. Nah, jadi semua bisa terbantu. Tapi kadang-kadang pada waktu saat bertanding sebuah klub A lawan B, semua minta tolong sama saya, kemudian A merasa dirugikan, dipikirnya saya pro sama B kan? Kan repot gitu kan gitu. Nah itulah kita terbiasa oleh permainan itu. Jadi cobalah kita bagaimana langkahnya, memang kualitas wasit harus kita tingkatkan. Dan sebetulnya 2 tahun terakhir ini nggak terlalu jelek amat perwasitan di Indonesia, cukup baik. Kalau soal perangkat pertandingan harus berkualitas jauh lebih baik, tapi ya selama ini seringkali wasit-wasit ini kan asal tiup peluit dan asumsinya bagaimana sekarang begitu mudah orang mereka naik tingkatannya, baru 2-3 kali mimpin divisi 3 tiba-tiba bisa divisi 2, baru mimpin 2 kali divisi 1. Divisi 1 kan tentu penilaiannya kan harus lebih akurat itu kan. Jadi nggak ada penilaian yang jelas, nggak ada kriteria yang jelas yang dilakukan oleh tim wasit yang ada di situ. Sekarang ada wasit, namanya ditunjuk ketua bidang pewasitan, tapi wasitnya tidak punya pengetahuan soal sepak bola, ya matilah kan yang diajari semua orang kan. Ada wasit baik dan mimpin dimusuhi, gara-gara aja cuma pro sama ini, pro sama itu kan nggak bisa seperti itu. Tapi juga ini nggak Bang, dari pengalaman Abang ini kan, wasit ini benar-benar dalam artian ya Pak, mudah digoda oleh pihak yang lainnya. Iya, kelas dunia aja itu terjadi. Kalau di Indonesia gimana Bang? Kalau di Rusia sendiri kan ada berapa wasit yang dipulangkan itu kan. Iya. Nah, jadi itu tergantung daripada karakteristik wasit itu sendiri kan, gimana keteguhan hati mereka. Di Indonesia saja kan, saya nggak tahu sekarang mereka honor mereka 5 juta atau sudah naik, kan jauh daripada kekurangan lah. Kalau kayak begitu bagaimana nggak tergoda, dikasih uang 10 juta ya pindah tempat lah. Iya kan, dapat 5 juta tambah 10 juta 15 juta. Iya kan, ya pindah tempat lah kan gitu. Cuman kadang-kadang nggak pintar cara bermainnya. Ada juga kadang-kadang kalau jeli kita tahu ini permainan, bisa tahu kita. Gimana caranya tahu? Ya tahu. Kalian juga kalau nonton bola sering bisa tahu lah kalau wasit sialan ya, wasit
istilah mereka itu kalau wasit dulu tuh dia memimpin, lawan itu nggak perasa bilang dia disilet, itu istilah wasit tuh. Nggak perasa, nggak terasa bang, gua silet itu wah ini kalau dia silet katanya, padahal udah berdarah katanya. Dikiranya wasit itu baik mimpinya, padahal dia silet. Nah kita yang ahlinya bilang kayak begitu, punya pengetahuannya, tahu belum main-main ya, gitu aja, gitu. Main-mainnya, jadi udahlah ini wasit, tapi ada juga wasit yang punya keteguhan hati, yang nggak mau juga seperti kayak gitu. Adalah 2-3 wasit lah, memang tidak banyak, tapi berhormatlah mereka. Meskipun itu sebenarnya juga deket sama abang, tapi iya, Purwanto kurang deket apa sama saya, tapi nggak pernah Purwanto selalu sial kalau saya pikir. Dia bilang, saya kenal Purwanto, kira-kira dari sekian banyak itu, kira-kira cuma 10% saya menang, dan itu menang benar, bukan menang-menangan dikasih sama Purwanto. Oh Purwanto itu jahat, begitu ya ya. Ada banyak orang pikir saya dekat sama Purwanto, ya saya dekat sama dia. Kalau dia mimpi di Jakarta pasti tidur kamar saya, tempat saya. Tapi saya, dia juga orang yang salah satu yang punya keteguhan hati, Purwanto. Meskipun sayang sebetulnya dia ada waktu yang lalu ini dengan kepengurusan di Ratu Tisa, dia terus ada sedikit masalah ya kan. Jadi kalau enggak, dia harus jadi seperti panutan dia. Harusnya wasit Indonesia role modelnya seperti dia, seperti Purwanto lah. Nah, zaman dulu lagi apa? Yang dulu banyak lah, ada si almarhum Yogi De Freitas. Oh ya. Lumayan lah Yogi De Freitas. Ada beberapa lah wasit yang baik juga, Subandi. Sidoarjo itu. Itu bukan. Oh, Subandi yang diantar piara itu. Bukan ya, Bang. Nah, Subandi itu gendeng ya. Sudah almarhum tapi. Tapi orang baik. Di saat terakhir dia jadi baik. Waktu itu saya sampai jadikan dia sebagai salah satu wasit 8 besar. Untuk masuk di 8 besar dia masuk. Karena dia tunjukkan performance yang baik. Dan yang bina dia itu waktu itu Purwanto bina terus dia ini. Akhirnya jadi wasit yang baik. Jadi di akhir hidupnya dia tuh jadi wasit yang baik. Karena artinya dia masuk di dalam putaran 16 besar atau 8 besar. Saya ingat benar waktu itu. Bang, kalau ngomongin soal wasit ini kan abang kan dianggap sangat dekat dan sering kali yang berkembang itu kan bahwa jangan-jangan wasit yang memimpin hari ini dikasih uang sama Andi Darussalam, apa seperti itu man? Enggak ya? Enggak buat apa kasih wasit kalau sudah main. Wasit juga kalau saya suruh menang yang tamu, kebetulan saya belain yang tamu, pasti dia dapat duit dari tuan rumah itu. Karena itu dia disilat itu. Enggak lah, kan itu. Sebetulnya wasit bukan tidak berarti tidak punya moral, wasit punya moral. Cuma kadang-kadang ada tekanan juga. Coba kita kalau ada beberapa stadion kan nggak pakai uang, pakai ancaman. Oh iya. Nah, kan gitu gimana? Kan lebih kejam itu orang-orang yang seperti kayak gitu. Kalau kasih duit karuan kayak gitu, ya kan? Iya. Ini kan ada yang pakai ngancem, masuk ke dalam kamar, tonjokin, gimana caranya? Mending jangan begitu. Ya, kasih duit kalian. Iya. Bang, kalau ngomongin ya itu artinya bahwa ketika ini abang tadi kan sudah buka-bukaan soal wasit, soal klub yang tadi minta bantuan, lebih baik rasanya gini, kayaknya semua klub itu sudah saling mencubit gitu. Oh iyalah, dia sama dia juga saling tahu kok. Oh iya. Nah, jadi kan mau main satu sama lain udah curiga, ini wasit ke sini, ini wasit sini. Bagaimana permainan itu menjadi menarik? Kan nggak menarik jadinya kan itu. Karena waktu mau masuk mereka udah tahu, aduh ini wasit yang pimpin ini kesayangannya klub ini, kesayangan klub ini kan gitu. Ya kan, jadi kan bisa. Nah makanya ini berarti pesan buat teman-teman supporter, semua tim itu sudah saling mencubit, artinya wis nggak usah berkelahi lah, karena klubnya sendiri sudah saling mencubit gitu. Sebetulnya supporter itu harus bisa menyadari bagaimana secara kasat mata betul-betul bantulah supporter buat klubnya gitu. Karena kalau tanpa bantuan dari supporter nggak ada gunanya. Ya.
tidak ada gunanya. Supporter itu bagian yang sangat penting di dalam bagaimana klub itu berkembang kan. Bang, kalau boleh buka-bukaan lagi dulu saya sempat lihat di Mata Najwa ya, terus kemarin ada di teman-teman Skor ID bicara soal Piala AFF 2010 itu memang sudah berlalu, tapi rasa penasaran saya masih tinggi bahwa di Mata Najwa Abang bilang ada perempuan yang inisialnya R. Inisialnya R. Lu mau mancing gua jadi udah R. Dalam artian gini Bang, Abang ini kan menurut saya sangat strong, sangat kuat kan, bisa melindungi tim. Kok bisa kebobolan gimana? Itu hari dia baik sama istri saya. Dia baik sama istri saya tanya di mana kamu tinggal, belum ada tempat, di sini aja tinggal gitu. Saya kan percaya aja saya. Nggak pernah juga saya ada bayangan. Saya juga anggap anak ini baik. Saya demi Allah tidak ada siapa. Nanti di dalam proses setelah 2010 itu baru terkuatnya itu dari teman-teman yang bandar-bandar juga dari Malaysia yang bicara. Saya nggak pernah bicara, dan saya tidak ada pernah curiga sama siapapun juga. Walaupun intuisi saya bilang ini ada permainan, tapi saya kan nggak bisa buktikan. Nanti setelah proses berjalan, baru saya mengkait gitu. Saya kaitkan. Dari sini rupanya saya kena gitu. Tapi Abang yakin nggak di tim itu, dalam artian kan tim dalam artian bukan hanya pemain kan, ada official yang lain, ada nggak yang main dalam artian ini ya, mainnya mungkin sepak bola ini lekat dengan judi, ada nggak yang? Saya nggak bisa bicara seperti itu. Intuisi saya begitu, tapi saya nggak bisa mengatakan. Saya hanya bisa berdiri saya. Karena kapan saya mengatakan itu bisa, itu berakibat tidak baik buat diri saya. Tapi intuisi saya pribadi, saya lihat ada mainan. Bukan hanya sekedar ada yang main R tadi yang mencoba memainkan, tapi ada di official yang juga berjudi dalam. Bisa aja kan gitu loh. Bisa semua kan bisa kejadian ya. Karena kan setelah pertandingan itu kan ada justru yang bikin marah saya itu kan karena ada mengaitkan kan gitu. Bahwa seolah-olah waktu itu ada official kayak begitu. Itu yang saya bantah. Emang mengakibatkan saya melakukan investigasi itulah yang saya mencapai kesimpulan. Tapi sekali lagi nggak ada data yang bisa menunjukkan. Bang, setelah rame-rame Piala AFF 2010 itu kan, terus di episode Mata Najwa sempat rame PSSI bisa apa, akhirnya lahir Satgas Anti Mafia. Seingat saya itu Bang Andi itu pernah, Bang Andi kan mengungkapkan saya siap buka-bukaan, dan benar nggak Bang Andi waktu itu sudah buka-bukaan ke Satgas? Saya berikan ya, mereka tidak menyinggung soal nama, mereka menyinggung bagaimana operasi ini, bagaimana ilustrasi ini. Nah, itulah saya buka. Kapan itu Bang? Saya masih ingat 26 Desember 2018 ya. 18. Oh iya, 2018. Saya bisa buka semua ke Satgas. Saya pertemuan itu di Hotel Dharma Maksa, Jakarta ya. Jakarta. Jadi saya cerita ini bentuk cara permainnya apa, bukan individu ya. Iya. Tapi melihat hasilnya kecewa nggak? Buka-bukaan ternyata nggak. Saya kecewa lah. Karena dia berhenti satu titik tuh. Harusnya naik terus. Nanti baru tahu. Karena yang dalam artian titik memang orang melihat Dwi Irianto ya, Mbak Putih Jogja sama Johari yang gesto sebenarnya nggak ada apa-apanya ya. Joko Driono ini nggak ada apa-apa. Masih ada jauh yang lebih besar. Iyalah. Ini kan bagaimana buka cara bermainnya kan ini kan. Iya. Kan masih belum lah ini wasit ini, masih coro-coro. Sayang, padahal yang kakap-kakap sudah dibuka abang semua. Saya nggak bilang kakap itu, saya buka. Saya operasionalnya begini. Ya kan, saya masih ingat. Sebetulnya kan yang hal menarik itu waktu haji siapa yang dari Madura nih, Kiai Imron. Siapa? Imron.
Itu menarik sebetulnya tuh. Kasus Kiai Imron itu pergi mengadu, itu sangat menarik kalau dibuka, tapi berhenti. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Bang, masih tersangka loh sampai sekarang. Iya ya. Ada yang masih tersangka loh sampai sekarang belum dicabut. Ya, Vicky. Kasusnya Imron itu masih ada yang tersangka sampai Oh sekarang. iya, ada lagi ya. Pokoknya udahlah, kalau Anda mau tahu tanya kepada rumput yang bergoyang. Bang, tapi juga yang menarik kan ketika prosesnya ya Dwi Irianto waktu itu. Dwi Irianto yang saya pernah dengar dari abang kan juga sebenarnya Dwi Irianto itu sempat buka-bukaan bersama abang dengan tim Satgas. Dan benar nggak ini? Ini boleh nggak ini ditanyakan? Dwi Irianto apa diamankan waktu ada abang atau Di kamar saya. di kamar apa? Iya. Di Jogja. Di Jogja. Padahal rumahnya di Jogja, Pak. Dia kebetulan kan pukul 10 jam malam jam 7 kami bertemu, saya bawa dia ketemu dengan tim Satgas. Oh gitu ya. Tim Satgas. Kemudian pulang jam 10 diantar saya, dia pulang. Tiba-tiba katanya jam 1 dia masuk kamar saya lagi. Saya tanya kenapa dia datang, dia bilang dia merasa dicari. Rupanya ada, jadi nggak solid juga Satgas ini. Ada tim Satgas yang lain yang pergi jalan. Ini yang persoalannya jadi. Padahal Mbak Putih ini sudah janjian setelah tahun baru Cina, dia akan datang sendiri menghadap. Tiba-tiba ada tim lain, makanya nggak tahu saya. Kita banyak main-mainan pusing. Jadi saya sendiri pusing, jadi saya sampaikan sama ketua tim yang pergi interogasi Bang Putih sebelumnya, ini apa? Kenapa ada seperti ini? Kan udah janji Bang Putih mau datang gitu. Tapi Bang Putih diperlakukannya baik ya. Karena memang membuka semuanya kan. Membuka semuanya. Bang, tapi ya itu tadi kan, mohon maaf ini. Seorang Andi Darussalam kan dilekatkan dengan sesuatu yang hitam di sepak bola Indonesia. Tapi Bang Andi malah berani datang ke Satgas buka-bukaan. Ya, enggak, saya sih enggak ada urusan. Pokoknya siapa yang bilang saya hitam, datang temui saya. Nanti kita lihat mana yang lebih hitam, dia atau saya. Itu begitu. Boleh katain saya hitam, boleh katain apa saja. Artinya kayak ini, kayak kasus yang rame kejadian Persib Sriwijaya ya, ada yang 500 juta. 500 juta itu. Itu sejatinya gimana, Bang? Sejatinya saya nggak tahu. Oh, iya. Tapi nama saya dibawa. Dan saya bilang sama Pak Umum, lu minta gue ngambil tuh. Nggak ada urusan. Pokoknya sama saya sih muda. Kalau saya berani tuning orang, saya berani bertanggung jawab. Jadi kalau ada orang katakan saya ini hitam putih segala macam, ayo kita ketemu. Mari kita dialog. Kan kita mau perbaiki sepak bola. Iya. Apalagi di usia saya seperti sekarang ini, udah mendekati 70 tahun. Saya mau cari apa lagi? Tentu saya ingin perbaiki sepak bola ini. Iya kan? Dan dengan latar yang sedemikian, bolehlah orang bilang. Tapi saya pasti yakin saya tidak akan lebih kotor dari mereka. artinya gimana nih? Saya tidak akan lebih kotor ya, Pak. Pasti mereka lebih kotor dari saya. Kalau ini mancing-mancing. Enggak, yang saya ingat juga ini beberapa kali pertemuan, beberapa kali teleponan. Ya, saya kotor tapi tidak lebih kotor dari orang lain. Artinya gini. Dan yang saya senangi dari Bang Andi kan, Bang Andi jujur lah ngomong sama saya. Aku ini penjahat, tapi penjahat budiman. Maksudnya piye itu, Bang? Oh ini, gak iso jawab kamu ibu. Itu kata hati. Oh, kata hati. Karena kita kan belum tentu. Kita anggap diri kita budiman, tapi orang bilang tetap aja tetap jahat ya. Sudah kita. Tetapi saya tidak pernah. Saya bukan orang munafik. Saya pasti banyak kekurangan. Yeah. Tapi saya juga tidak pernah ganggu orang. Walaupun saya tahu ini begini, walaupun saya tahu ada orang yang jual nama saya, tapi saya nggak ada. Ya sudah, itu kehidupan yang saya harus hadapi. Ya kan, bagi saya sekarang ini menjelang bentar lagi saya 70 tahun insya Allah kan gitu loh. Jadi saya mencoba berbuat yang baik lah. Bagaimana kita berbaik sama Allah. Itulah
Sebetulnya saya sangat berharap dari ketua umum yang baru ini, karena saya menganggap dia tidak mengerti sama sekali urusan bola. Ya banyak belajar lah. Tapi ternyata beliau lebih pintar dari kita gitu. Artinya abang siap sharing. Saya sehari setelah kongres saya dipanggil ke Teras. Saya duduk bicara. Udahlah, kalau mau sukses belajar seperti almarhum Cardona menjadi ketua. Dia orang paling sukses. Dia orang yang tidak mengerti urusan bola. Jabatan dia waktu itu beliau Sekda Lokbangpan, sekretaris pengembangan dalam yang pertanian atau apa tugasnya. Tapi dia ditugaskan oleh negara waktu itu menjadi ketua PSSI. Beliau mau belajar. Nggak pernah dia lepas buku catatannya. Nggak pernah dia lepas. Dan dia selalu bilang, pokoknya kalau bapaknya mau pergi asas manfaat. Kalau saya mau tugas negara, saya sampaikan. Saya sampai di sana, saya mau ketemu anak-anak saya dulu. Saya mau ketemu asosiasi ini, saya mau ketemu Pengda ini. Kumpulkan mereka, saya minta waktu 3 jam untuk ketemu. 3 jam saya pulang. Setelah itu kita bicara negara. Jadi selalu kayak begitu. Nah, saya banyak berharap dari jenderal sekarang ini, beliau mau belajar. Ya. Tapi ya, mudah-mudahan aja. Berat buat beliau pada saat sekarang. Kompetisi dengan pandemi pada saat sekarang, menghadapi Piala Dunia akan datang. Kemelut diantara di dalam, ada pelatih yang sok jago-jago padahal udah biasa-biasa aja kan gitu. Ini nggak bisa kita kayak gitu. Nah, bagaimana mau dianggap dirinya pintar? Saya tidak katakan bahwa tidak pemain. Sele Santana juga bukan pemain nasional, tetapi dia menjadi hebat karena memang dia dari awalnya dia memang mau belajar. Kalau ini tim nasional juga enggak, nasib juga keuntungan gitu. Ya kalau mau ketemu sama model Bambang Nurjasa, mau ketemu sama Dede Sulaiman, mau ketemu sama si Widodo, ya mati lah. Mau ngomong nggak bisa kan? Apalagi sekarang bicara di mau besar Asia. Nggak ada otak ya bicara kayak begitu. Kayak seperti orang mimpi kita di bawahnya. Kita bukan anak kecil. Iya. Bukan anak kecil. Dia pikir kita ini anak-anak jajak bicara kayak begitu. Datang bawa konsep, bicara sama senior, baru keluarkan statement. Selama dia dari tur teknik ataupun dia belum pernah bertemu dengan senior. Bagi saya pengasuh. Bang, dari pengalaman abang, dari yang diceritakan abang tadi tentang begitu sepak bola Indonesia dari tahun ke tahun, dari musim ke musim begini, suaranya pantai. Apa yang harus dibenahi sepak bola Indonesia agar sepak bola Indonesia lebih baik lagi lah ke depannya? Kita selalu terlambat di dalam manajemen. Manajemen kita sangat kurang. Banyak overlap dalam pekerjaan kita. Ya. Itu yang kita ini. Tiap pergantian ketua selalu berganti dalam cara. Belum ada yang firm. Settle di satu titik ini Ya. yang ini harus dilanjutkan. Berarti ada banyak PR itu tadi, memang manajemen yang penting di kepengurusan PSSI. Jangan sampai ada overlapping. Tugasmu ini, kerjaan ini. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Soal kompetisi lanjut apa enggak? Oh iya, ini sebelum nutup ini menarik ini soal kompetisi musim 2020 ini. Ini kan dilanjutkan. Kalau pendapat abang pribadi gimana? Saya ini udah dari dulu bukan tidak setuju, tapi memang nggak pantas. Bukan, nggak pantas dong. Katanya dilanjutkan. Terus waktu ada protes dengan format baru, dia bilang, tidak, dilanjutkan dengan format lama. Kalau format lama, home and away-nya itu semua harus jalan. Ya. Jadi kalau yang di Jayapura, yang ada di Jayapura, yang ada di Barito, nggak boleh. Di full di Jawa nggak ada itu.
Itu menguntungkan semua, menguntungkan hanya orang-orang di Jawa, tidak menguntungkan bagi orang yang di daerah, yang ada di Aceh, yang ada di ini, nggak bisa dong. Itu namanya home and away. Itu berarti melanjutkan. Iya. Semua yang melanjutkan itu, seluruh hak komersil itu berjalan. Sejak bulan Maret, Mei Mei ya, itu berjalan. Bayar dulu. Promosi degradasi. Iya, semua. Dan promosi nih kan. Mana ada kompetisi nggak pakai promosi, terus divisi 2 boleh promosi. Iya. Ini lah, terus mau kasih naik 20 klub. Boleh aja, selalu ada alasan. Kalau mau kasih 20 klub, itu kan umpamanya kalau menurut saya, kan 18 klub. Iya. 2 degradasi, 2 playoff. Itu baru bisa kasih naik 20. Gitu loh, dari bawah. Jadi dua turun, di sini 4 yang naik, 2 langsung, itu ada 2 playoff. Playoff. Lebih sehat. Iya, yang baru seimbang 20. Ini baru ada masalah. Ini kayak ada pesan aja yang divisi 2 mau naik ini kan. Kan nggak bisa kan. Itulah yang kita kadang-kadang ingin merubah sebuah putusan yang tidak masuk di dalam akal sehat kan itu. Kan dia akal sehat. Sebetulnya yang dilakukan, coba lihat ya. Kompetisi di seluruh Eropa sudah berhenti sekarang, hampir berhenti semua. Berarti mereka walaupun ada pandemi, tetap mereka menyelesaikan itu selesai Agustus. Iya kan, selesai Agustus. Inggris sudah menyatakan 12 September mulai kompetisi 2020-2021 Inggris. Indonesia 2020 Oktober dilanjutkan. Kemudian nggak jelas dilanjutkannya. Kan gimana? Kita kan malu dong kalau gitu. Malaysia saja nggak lanjutkan. Ya. Vietnam berhenti. Kan lebih baik caranya ajaklah ini, kita kan ada ASEAN federasi kan. Coba duduk lah di antara ASEAN itu. Bagaimana nih bola kita nih? Duduk dulu supaya kita seimbang. Jangan Malaysia jalan, ini kita enggak, ini kan. Kita namanya federasi. Duduk dulu, kita duduk sama-sama. Jalan atau enggak nih? Jangan sponsor yang disuruh. Ini kan sponsor yang mau. Kompetisi harus jalan, kalau enggak kita diklaim apa segala macam. Nggak bisa dong. Jadi berpikir global ya? Iya dong. Sekarang Vietnam berhenti karena COVID naik. Iya. Iya kan? COVID naik. Malaysia belum jalan. Singapura juga belum. Ya kan? Nah, kenapa kita Federasi ASEAN itu kumpul aja dulu? Coba kita bagi tetangga. Supaya ketetapan kita ini terlindungi oleh undang-undang itu. Sehingga urusan pemain bisa beres, urusan ini bisa beres. Semua nyaman. Ini kenapa kita paksakan sih? Mesti kompetisi lanjut. Baru kompetisi lanjut itu 5 luar Jawa mesti ada di Jawa. Gimana enak-enak aja. Kan nggak masuk nggak adil lah. Lebih baik berhenti, stop, ada turnamen pramusim, gitu loh ya kan? Selesaikan sampai Desember, baru kompetisi dimulai lagi musim Januari, baru, gitu loh. Itu bisa kita kayak gitu kan? Dan dibilang tanpa penonton, saya kok nggak yakin. Supporter kita ini betul-betul orang yang sangat fanatik dan kita harus berterima kasih punya supporter ini. Iya. Biar dilarang bagaimanapun juga, pasti mereka datang. Pasti mereka datang. Itu pengalamannya Bang Andi ya? Iya, pasti mereka datang. Nggak akan mungkin lah. Itu karena fanatisme mereka kan. Hiburan kan kurang di Indonesia kita ini. Bola ini kan hiburan kita satu-satunya yang bisa membawa nama orang lain. Jadi kalau saya bilang, saya himbau PSSI, stoplah kompetisi. Jangan ada Oktober ini lebih baik kumpulkan, lebih baik menjadi inisiator, memanggil semua klub-klub di federasi-federasi ASEAN, cetuskan, obrolkan apa yang kita harus lakukan. Dan nggak boleh arogan lah bicara mungkin surat klub. Yang punya suara itu klub kok, kok mau arogan banget kayak bicara kayak begitu, nggak boleh kayak begitu lah. Biasa-biasa aja lah. Ini kan bukan kekuasaan kan gitu. Ini sepak bola untuk kegembiraan. Banyak contoh kan. Bicara soal kekuasaan tumbang juga. Saya nggak perlu sebut orang. Iya. Tak ada lah. Kamu urus bola apapun pangkatmu pasti nggak akan digusur sama oleh keadaan. Nggak bisa kita lihat. Ya kan? Katanya orang Jawa benci titik ala ketoro. Kalau ketoro. Menarik. Becik ke titik olo ketoro. Closing enak.
mungkin ini dulu bang, ya, panjang sekali ngobrolnya ternyata. Gak ada berhenti. Gak ada berhenti kalau gue. Iya. Mau buka-bukaan semua tapi Iya. Kalau saya sih gak ada urusan. Oh, abang ini bajingan ya, ayo. Asal mau ketemu sama saya. ya. Boleh bicara apa saja, tapi datang temui saya. Atau kalau saya undang, Anda datang temui saya. Baru kita ketemu. Nah, kayak Miftah ini datang ketemu, didatangi. Iya. Jangan hanya di belakang dia sama suami di Darussalam begini-beginian enggak. Kita datang nih. Iya. Oke. Miftah kan sering kayak gitu. Iya. Waktu zaman Lapindo juga ada begitu keras. Iya. Iya, Lapindo juga keras. Tapi Kita ketemu Bang Andi di dua tempat, Iya. lapangan sepak bola dan lumpur Lapindo. Dan saya tetap sama dia, Iya. nggak berubah. Dan saya juga sama saja. Iya. Datangi Iya. Bang. Di gas aja apa kita tetap teman kan? Iya. Apa kita? Nah, itulah persahabatan. Siap. Itu persahabatan. Boleh kita berbeda, tapi silaturahmi tetap. Oke Bang, kalau gitu Oke, Bang. makasih. Saya terima kasih banyak atas Saya waktunya. senang jumpa sama kalian. Begitu dulu teman-teman obrolan sama Bang Andi Darussalam. Selamat sore, tetap nikmati obrolan di Omah Bal-Balan.